Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita mulai pelajaran kita kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesi kita kali ini kita akan membahas tentang budi pekerti atau dalam istilah Islam disebut sebagai akhlakul karimah. Yang akan kita bahas kali ini, karena akhlakul karimah itu sangat luas, maka saya batasi. Yang pertama adalah akhlak kita atau perilaku kita atau sikap kita kepada orang tua kita. Dan yang kedua adalah sikap kita kepada teman. Yang ketiga adalah sikap kita kepada guru kita. Bagaimana kita harus bersikap? Maka kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah akhlakul karimah atau akhlak terhadap kedua orang tua. Seorang anak bagaimana harus bersikap kepada kedua orang tuanya, Allah sudah memberikan tuntunan bahwa yang pertama, jadi anak-anak silahkan ditulis akhlak kepada orang tua. Yang pertama adalah kita harus taat kepada keduanya, kedua orang tua kita yang melahirkan kita. Taat di sini artinya apa? Apapun yang diperintahkan oleh orang tua, kita harus melaksanakannya, apapun itu, kecuali satu, apabila orang tua kita mengajak kita atau menyuruh kita untuk berbuat yang melanggar larangan Allah, maka kita tidak boleh mentaatinya. Itu pun kita harus bersikap secara bijaksana, harus tetap berperilaku baik kepada keduanya. Jadi misalkan selama kita masih bisa melaksanakan perintah orang tua, kita harus melaksanakannya. Yang kedua, kepada kedua orang tua kita harus berbicara dengan lemah lembut, tidak boleh kasar, apalagi sampai misui orang tua. Sebisa mungkin kita harus boso. Semua sudah bisa boso kan? Nah, boleh boso kromo, boso Jawa dengan boso kromo. Kalau tidak bisa, maka dengan bahasa Indonesia mungkin. Tapi yang lembut, tidak boleh kasar, apalagi sampai membentaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dalam Al-Quran bahwa wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Janganlah kamu berkata kalau istilah kita halah. Kalau disuruh orang tua kita nggak boleh bilang halah, itu nggak boleh. Jadi harus kita mentaatinya, berkata baik, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Jadi kita tidak boleh membentak orang tua kita, apalagi sampai misuh-misuh, sampai bengok-bengok, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap kita kepada orang tua? Apabila orang tua kita menyuruh kita untuk melanggar larangan Allah, misalkan kita disuruh mencuri, atau kita disuruh melakukan hal-hal apapun yang itu haram, yang dilarang oleh Allah, maka kita harus tidak boleh melaksanakan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila mereka menyuruh kita untuk melakukan perbuatan syirik, melanggar larangan Allah, maka janganlah kamu mentaatinya.
Tetapi kamu harus tetap berbuat baik kepada keduanya. Tidak boleh kemudian kita nyeneni orang tua, nggak boleh. Marah-marah kepada orang tua juga tidak boleh. Walaupun itu tidak benar. Yang disuruh kepada kita hal yang tidak benar, itu pun kita tidak boleh marah-marah kepada orang tua kita. Kita harus bersikap dengan cara yang bijaksana. Caranya bagaimana? Kita mungkin minta tolong kepada orang lain yang dipercaya oleh orang tua kita, Pak Ustadz misalkan, untuk memberi nasihat kepada orang tua kita. Nah, itu adalah sebagian sikap kita kepada orang tua. Nanti untuk lebih komplitnya kita pelajari di kelas 8. Sekarang yang kedua anak-anak, bagaimana sikap kita kepada teman-teman kita? Kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu hidup bersama orang lain. Termasuk kalau kamu ke sekolah, kalau kita ke sekolah pasti punya teman. Kalau di rumah punya tetangga. Maka bagaimana kita bersikap? Maka dalam Islam semua sudah diatur bagaimana kita harus bersikap. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, maka bisa dicatat ini. Bagaimana sikap kita kepada teman kita? Yang pertama, kita harus bisa menghargai teman kita. Kalau dalam istilah pelajaran PKN itu toleransi. Dalam bahasa Islami namanya tasamuh. Ya, jadi kita harus bisa, apa artinya tasamuh, apa artinya toleransi? Kita harus bisa menghargai teman kita. Tidak boleh bersikap angkuh. Jadi kalau kita berbeda dengan teman kita, maka kita harus saling menghargai walaupun pendapatnya berbeda. Yang kedua, jadi yang pertama toleransi atau tasamuh. Yang kedua ta'awun. Ta'awun itu apa? Tolong menolong. Jadi kalau ada teman kita yang kesusahan, kita tolong. Ada yang membutuhkan sesuatu, jadi harus bisa tolong menolong, harus bisa bekerja sama dengan temannya. Jadi tidak boleh saling bermusuhan. Itu dengan teman kita. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Maka biasanya di dalam kelas itu ada pelajaran yang harus dilaksanakan dengan bekerja sama dengan temannya, yaitu dengan diskusi. Maka itu melatih kita untuk bisa saling menolong. Sebenarnya kalau kita menolong orang lain itu sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri anak-anak. Karena kata Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kamu berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Nah, contohnya, kalau kita menolong orang lain dalam kesulitan, maka nanti kalau kita mengalami kesulitan, oleh Allah pasti akan ditolong. Selain itu, pahalanya juga buat kita sendiri. Maka sebenarnya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita berbuat jelek kepada orang lain, maka misalkan kita mencuri barang orang lain, maka suatu saat barang kita akan hilang. Maka itu fa'in asatum falaha. Maka kalau kita berbuat tidak baik, maka itu juga kita berbuat jelek kepada diri kita sendiri. Karena apa? Kalau kita berbuat jelek, maka kita ada dosa di sana. Sikap yang ketiga adalah kepada teman kita adalah tawadu. Tawadu itu rendah hati. Rendah hati lawannya adalah sombong. Nah, rendah hati. Maksudnya rendah hati itu bagaimana? Kita tidak angkuh kepada orang lain, bisa menghargai orang lain, tidak suka memamerkan kelebihan kita. Itu namanya tawadu, rendah hati. Karena apa?
Kata Rasulullah bahwa orang yang rendah hati maka oleh Allah akan diangkat derajatnya. Tapi kalau orang yang sombong maka oleh Allah akan dihinakan. Justru kejelekannya akan dibuka oleh Allah. Akhlak yang ketiga anak-anak adalah akhlak kepada guru kita. Saya yakin bahwa kita punya guru, mulai dari guru TK, guru SD atau MI, dan sekarang anak-anak berada di MTS, berarti punya guru-guru yang berada di MTS. Begitu juga dengan guru TPG atau TPA atau guru Madin. Bagaimana kita harus bersikap kepada guru? Yang perlu kamu ketahui anak-anak bahwa guru adalah wakil dari orang tua kita. Sebenarnya yang berkewajiban mendidik kita adalah orang tua kita sendiri, ibu kita, bapak kita. Tapi karena keterbatasan orang tua, mungkin ada yang karena sibuk, mungkin ada karena ilmunya yang kurang mampu, karena hidupnya orang tua kita tidak sama dengan hidupnya anak-anak. Kalau orang tua kita dulu belum ada internet, sekarang anak-anak masih kecil sudah mengenal internet, maka terbatas kemampuannya di bidang itu. Nah, karena banyaknya keterbatasan dari orang tua, maka biasanya orang tua itu menyerahkan atau menitipkan anaknya kepada lembaga pendidikan, yang di sana contohnya adalah MTS atau TPG dan seterusnya. Itu namanya lembaga pendidikan, yang di dalam lembaga itu banyak guru-guru yang berkompeten, yang ahli di bidangnya. Contohnya kalau di MTS, yang pinter matematika, ada yang guru matematikanya sendiri, ada guru bahasa Inggrisnya sendiri, ada guru bahasa Arab dan seterusnya. Nah, itu semua kalau orang tua kita mengajarkan sendiri kepada anaknya, jelas punya banyak keterbatasan, terbatas waktu, terbatas ilmu, dan seterusnya. Oleh karena itu, guru sebagai wakil dari orang tua mendidik anak-anaknya. Maka orang tua menitipkan anaknya kepada lembaga, menyerahkan anaknya kepada lembaga untuk dididik supaya pinter. Terus bagaimana sikap kita kepada guru kita? Karena guru sebagai wakil dari orang tua, maka selayaknya lah seorang murid, seorang siswa menghormati seorang guru seperti menghormati orang tuanya sendiri. Jadi sikapnya bagaimana? Yang pertama, sama dengan orang tua kita tadi, harus taat kepada guru. Apapun yang diperintahkan oleh seorang guru, maka seorang siswa harus mentaatinya. Yang kedua, walaupun kita harus mentaatinya, tapi kalau kita diperintahkan, diajari untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita tidak boleh mentaatinya, terutama kalau melanggar larangan Allah. Itu pun harus dengan cara yang bijaksana. Yang ketiga, seorang siswa tidak boleh menggunjing atau dalam bahasa kita ngerasani gurunya. Jadi mencari kejelekan gurunya, kemudian dibicarakan kepada teman-temannya, kepada tetangganya, kepada orang tuanya, itu tidak boleh. Karena kalau itu dilakukan, maka nanti ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Yang ketiga, harus berbicara yang sopan. Kalau dengan teman, mungkin kita bisa bicara ngoko, basa Jawa, apa onone bisa. Tapi kalau dengan seorang guru, maka harus basa pakai kromo.
Inggil. Kalau tidak bisa bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Indonesia, karena apa? Di madrasah atau di sekolah bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Maka demi kesopanan boleh menggunakan bahasa Indonesia, tapi yang jelas tidak boleh basa ngoko seperti kita bicara dengan teman kita sendiri. Itu tidak boleh. Kemudian yang nomor berikutnya, taat kepada guru sama halnya kita mentaati tata tertib madrasah. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menghormati seorang guru sama dengan menghormati orang tua kita. Kalau itu tidak kita lakukan, maka nanti ilmu kita bisa menjadi tidak bermanfaat. Kalau ilmu kita tidak bermanfaat, maka kita sia-sia. Kita belajar selama sekian tahun, kalau ilmu kita tidak bermanfaat, maka itu nanti akan sia-sia. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Maka kalau nanti ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lewat WA. Dan dari saya segala salah dan khilaf saya mohon maaf. Mudah-mudahan dari yang sangat sedikit ini bisa dilaksanakan dan bisa diterapkan. Itu nanti lebih jelasnya lagi akan kita pelajari nanti di pelajaran akidah akhlak. Mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 nanti kita akan membahas akhlak, diantaranya juga akhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada tetangga, dan seterusnya. Semuanya ada di sana. Baik anak-anak, selamat beraktivitas, selamat mengikuti mat sama sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.